Sobat Sehat Bahagia yang tercinta, kita sekarang akan membicarakan mengenai Perang Dunia Ketiga. Perang antara Rusia dan Ukraina yang kemudian melibatkan NATO mengingatkan kita akan bahaya perang nuklir. Jika terjadi, maka perang nuklir dianggap sebagai ancaman militer yang paling menghancurkan, mengingat ada sekitar 15.000 senjata nuklir di seluruh dunia saat ini. Perang nuklir bisa hampir terjadi berkali-kali secara tidak sengaja, atau karena salah perhitungan atau kesalahpahaman. Ada suatu penelitian untuk menilai seberapa kerusakan yang akan terjadi jika terjadi perang nuklir. Lebih dari 5 miliar manusia bisa mati karena perang antara Amerika Serikat dan Rusia. Dunia telah mendekati perang nuklir beberapa kali. Melarang senjata nuklir adalah satu-satunya solusi jangka panjang. Perjanjian PBB yang berusia 5 tahun tentang larangan senjata nuklir telah diratifikasi oleh 66 negara, tetapi tidak satu pun dari 9 negara nuklir ikut dalam perjanjian itu. Para ilmuwan iklim menggunakan model iklim, tanaman, dan perikanan untuk menentukan bagaimana ketersediaan makanan dapat berubah di seluruh dunia di bawah skenario jika terjadi perang nuklir. Mereka menghitung berapa banyak jelaga atau debu nuklir yang menghalangi matahari akan memasuki atmosfer dari badai api yang dihasilkan oleh peledakan senjata nuklir. Mereka mempertimbangkan 6 skenario yang melibatkan persenjataan nuklir dengan berbagai ukuran. Salah satunya didasarkan pada perang besar antara Amerika Serikat dan Rusia, dan sisanya pada konflik yang lebih kecil antara India dan Pakistan. Dalam skenario yang terburuk, produksi kalori makanan rata-rata dunia akan menurun sekitar 90% antara 3 dan 4 tahun setelah konflik. Skenario kasus terbaik menyebabkan kelaparan dengan produksi kalori rata-rata global menurun sebesar 7% dalam 5 tahun. Penurunan besar-besaran dalam hasil panen akan menyebabkan 75% populasi dunia mati kelaparan dalam waktu 2 tahun. Benar seperti yang dikatakan oleh Presiden AS Ronald Reagan pada tahun 1985 dan Sekretaris Jenderal Soviet Mikhail Gorbachev, dan dinyatakan kembali oleh Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada tahun 2021 bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan oleh siapapun. Dan dengan perang Rusia-Ukraina, banyak yang khawatir kita umat manusia ada di pinggir perang dunia ketiga. Lagi-lagi dunia mengalami kerusakan parah oleh hasil peradaban mutakhir manusia, oleh bangsa-bangsa yang katanya telah beradab, bukan oleh bangsa yang bodoh atau terbelakang. Perang dunia pertama dan kedua boleh dikatakan terpusat pada perang antar bangsa-bangsa yang sudah maju di Eropa. Mereka perang untuk memperebutkan jajahan dan hegemoninya di Asia dan Afrika. Hingga kini, belum diketahui pasti jumlah korban Perang Dunia Kedua, tetapi angka kematian akibat pertempuran bertahun-tahun itu diperkirakan mencapai 62,5 juta jiwa dari sekitar 50 negara. Sekitar 14,5 juta jiwa korban dilaporkan berasal dari pasukan militer sekutu dan sentral. Sementara itu, lebih dari 50 juta korban jiwa lainnya merupakan masyarakat sipil. Uni Soviet menjadi negara yang menderita jumlah korban jiwa terbesar selama Perang Dunia Kedua. Sedikitnya 23 juta orang Uni Soviet dilaporkan meninggal dunia karena Perang Dunia Kedua itu. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 11 juta warga sipil Uni Soviet yang turut menjadi korban jiwa. Selain Uni Soviet, Cina juga menjadi negara yang kehilangan sangat banyak penduduk di Perang Dunia Kedua. Jumlah korban jiwa di Cina mencapai 10 juta jiwa, dengan 7 juta diantaranya merupakan warga sipil.
Sementara itu terdapat sekitar 7,5 juta korban jiwa di Jerman yang dipimpin Adolf Hitler, orang yang memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua juga mengakibatkan kematian 4 juta jiwa penduduk Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda. Perang Dunia Pertama juga merupakan salah satu peperangan paling destruktif dalam sejarah modern. Hampir 10 juta prajurit tewas, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah korban militer yang tewas dari seluruh peperangan pada 100 tahun sebelumnya. Diperkirakan 21 jiwa orang terluka dalam pertempuran. Para ahli memperkirakan bahwa sebanyak 13 juta penduduk non-tentara meninggal sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari peperangan. Kematian meningkat tajam pada akhir perang dengan munculnya wabah flu Spanyol, wabah influenza paling mematikan dalam sejarah. Maka kita perlu waspada jika kemajuan peradaban manusia tidak diikuti dengan kemajuan spiritualnya, maka kehancuran peradaban manusia akan jadi akibatnya.